Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurindasari dengan NIM A321230087. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan pada pertemuan hari ini dengan materi interaksi sosial masyarakat Indonesia. Baik, yang pertama, apa peran pendidikan dalam mengaitkan kualitas interaksi sosial? Peran pendidikan meningkatkan kemampuan komunikasi, mengajarkan nilai-nilai sosial, membangun rasa percaya diri, memperluas wawasan dan pemahaman budaya, mendorong partisipasi sosial, dan mengurangi prasangka dan diskriminasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi terhadap norma dan etika dalam kehidupan sosial? Teknologi mengubah norma dan etika dalam kehidupan sosial dengan mempercepat komunikasi, mengubah cara kerja dan belajar, serta mengarahkan batas privasi media sosial, memungkinkan kebebasan berekspresi, tetapi juga menimbulkan tantangan etika seperti penyebaran berita palsu dan cyberbullying. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana interaksi disosiatif mengarah pada persaingan atau konflik dalam kehidupan sosial? Interaksi disosiatif mengarah pada pertarungan atau konflik karena melibatkan persaingan, kontroversi, dan pertentangan yang dapat memicu ketegangan sosial. Ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang bertentangan, mereka bisa saling bersaing secara agresif atau menyebarkan ketidakpercayaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial? Menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, bersikap kritis, dan menyuarakan kebenaran. Edukasi dan diskusi tentang hak serta kesetaraan dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik. Pertanyaan yang kelima, dalam situasi ketidakadilan sosial, apakah diam itu pilihan yang etis atau bentuk kepasifan yang memperburuk masalah? Diam dalam situasi ketidakadilan sosial bisa menjadi bentuk kepasifan yang justru memperburuk masalah, karena membiarkan ketidakadilan terus berlangsung tanpa adanya perlawanan. Baik, pertanyaan yang keenam, bagaimana perubahan sosial memengaruhi interaksi sosial di masyarakat? Perubahan sosial memengaruhi interaksi sosial dengan mengubah pola komunikasi, nilai, dan norma dalam masyarakat. Kemajuan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi, misalnya, dapat mempercepat interaksi, tetapi juga berpotensi menurunkan kedekatan emosional. Pertanyaan yang ketujuh, faktor apa saja yang dapat memengaruhi interaksi sosial? Yang pertama, komunikasi, norma dan nilai sosial, status dan peran sosial, teknologi dan media sosial, budaya, lingkungan sosial, dan ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang interaksi sosial pada pertemuan hari ini. Interaksi sosial merupakan tindakan sosial yang memiliki hubungan dinamis masyarakat antara orang maupun kelompok. Ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial instrumental, tindakan sosial behavioral nilai, tindakan sosial tradisional, dan yang terakhir, tindakan afektif. Faktor penyebab interaksi sosial. Yang pertama, imitasi atau meniru. Yang kedua, sugesti atau pengaruh. Yang ketiga, simpati atau perasaan peduli. Dan yang terakhir, identifikasi atau mengenali. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, kontak antar individu. Kontak antar kelompok. Kontak antar individu dan kelompok. Komunikasi ada komunikator, komunikan, pesan, umpan balik. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses disosiatif, persaingan, kontroversi, pertikaian, konflik, proses. Asosiatif, bekerja sama, akomodasi, asimilasi, akulturasi.
Baik, sekian dari saya materi pada pertemuan minggu ini. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.